akhlak yang maha sempurna, al-mu'min, yaitu Allah sebagai sumber lahirnya kebaikan-kebaikan. Salah satu di antaranya sifat as-salam. Allahumma antas salam, ya Allah engkaulah as-salam itu. Wa minkas salam, maka itu daripadamu as-salam itu. Wa ilaika ya'udu salam, dan kepadamu pula akan kembali as-salam itu. Karena engkau as-salam, darimu as-salam, kepadamu as-salam itu akan kembali. Fahayyina rabbana bis-salam, maka hidupkan kami ya Allah dalam keadaan as-salam, dan masukkan kami ke surga yang disebut Darussalam. Ini doa kita baca ketika masuk di Masjidil Haram. Pada waktu masuk di pintu Masjidil Haram, saat itulah kita disunnahkan membaca Allahumma antas salam, minkas salam. Itu baru mau masuk. Ketika anda sudah masuk ke Masjidil Haram, anda akan ketemu satu bangunan segi empat, namanya disebut dengan Baitullah, Ka'bah. Maka di situ anda disunnahkan mengucapkan Allahumma hadha baitukal haram. Allahumma karrim wa'azzim wa syarrif wa'azzim. Ya Allah, inilah Baitullahmu yang engkau jadikan sebagai tanah haram. Ya Allah, muliakan, agungkan, datangkan kehebatan bagi rumahmu ini. Wazid man syarrafahu wa man karramahu wa man azzamahu. Berikan kemuliaan pula kepada mereka yang mendatangi Ka'bah ini dengan kemuliaan, keagungan, kehebatan dan kebajikan. Itu doa ketika melihat Baitullah. Artinya kita melihat rumah Allah, bukan Allahnya yang kita lihat. Terus bagaimana kita mendapati Allah yang punya rumah itu? Anda harus ibadah betul-betul. Perbaiki niat umrahnya, perbaiki niat salatnya, perbaiki i'tikafnya, perbaiki baca Qur'annya, perbaiki tawafnya, perbaiki sa'yinya, dan pergauli manusia yang hidup bersama engkau di seputar tanah haram dengan akhlakul karimah. Maka engkau akan dapatkan sifat-sifat Tuhan dalam hatimu. Itu yang dimaksud melihat Allah dengan sifat-sifat Allah tadi. Bisa dipaham, Pak? Jadi tidak benar ketika orang berkata solat harus melihat rupa dan bentuk Allah. Jangankan kita ya Rabb, jangankan kita wahai Bapak Ibu. Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam dalam Quran surah Al-A'raf ayat 143. Allah Jalla Jalala lukiskan tentang bagaimana Musa ingin melihat wujud dan rupa Allah. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini andur ilaika. Dan ketika Musa datang kepada Allah di suatu tempat yang mereka sepakati, kemudian Allah berfirman dan berbicara kepada Musa. Apa kata Musa kepada Allah? Rabbi arini andur ilaika, Tuhan tampakkan wujudmu, aku ingin melihatmu. Demikian Musa berkata kepada Allah di miqat yang dijanjikan Allah. Dan apa kata Allah kepada Musa? Qala, tidak, lantarani, engkau tidak akan pernah bisa melihatku wahai Musa. Tapi kalau engkau memaksa juga, kata Allah, boleh. Saya akan show of force, kata Allah. Saya akan perlihatkan betapa dahsyatnya zat Tuhan. Saya tidak menampakkan diriku, wujudku kepada engkau wahai Musa. Cukup saya tampakkan kepada benda mati katamu yang sangat kokoh dan sangat kuat, yang tidak mungkin diterpa badai, dihancurkan oleh angin sekeras apapun. Itu namanya bukit atau gunung. Bila engkau bisa melihat gunung yang begitu kokoh dan keras, dia mampu menerima cahayaku saja, berarti kau bisa melihat aku. Jadi Allah ambil ukuran kerasnya tubuh Musa dengan kerasnya al-jabal. Kalau jabal bisa bertahan, berarti Musa bisa melihat Allah. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ketika Allah mulai menampakkan zat cahayanya kepada gunung tersebut, yang terjadi kata Allah adalah fa inistaqarra makanah, bila gunung itu tidak hancur, tetap utuh di tempatnya, fasaufa tarani, pasti engkau akan bisa melihatku, kata Allah. Pasti. Jadi ukurannya gunung. Kalau gunung mampu, berarti Musa mampu. Nah, ada sedikit yang saya ingin bahas pada ayat Al-A'raf 143. Kata lan. Dalam bahasa Arab, ketika saya mengatakan begini, Muhammad lam yakul, Muhammad tidak makan, itu artinya
untuk saat ini Muhammad tidak makan, tapi sebentar dia makan. Jadi paham? Muhammad lam yakul, Muhammad tidak makan untuk sekarang, tapi besok pasti makan. Tapi beda ketika dia berkata Muhammad lan yakula, Muhammad tidak akan pernah makan. Berarti untuk jenis makanan itu sampai kapanpun Muhammad tidak akan makan itu makanan itu, karena dia asam urat. Saya paham? Allah menggunakan kata lan pada ayat tadi. Allah mengatakan apa pada Quran tadi? Allah bilang, lan tarani, engkau Musa tidak bisa sama sekali melihat aku karena engkau masih hidup, engkau masih berbentuk ruh dan jasad, engkau belum pernah mengalami kepunahan dalam kematian. Hanya orang yang sudah mengalami kepunahan dan kematianlah baru itu mungkin bisa melihat aku, itu pun kembali kepada amal salehnya ada atau tidak. Allah berjanji. Mari kita lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya kutip ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini. Pada hadis riwayat Tabrani. Beliau mengatakan begini. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu bi fuadihi marratain. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Imam At-Tabari dan Imam Muslim, dia melihat Allah 2 kali. Dia melihat Allah 2 kali, tapi bukan melihat dengan mata basyarnya, tapi dia melihat dengan mata hatinya. Pada waktu peristiwa Isra dan Mi'raj, dan pada waktu Allah memperlihatkan kekuasaannya. Itu kata ulama. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ta'lamu, ketahuilah, annahu lan yara ahadum minkum, kamu tidak akan bisa melihat Allah, kata Nabi, hatta yamut, sampai engkau menemui kematian. Berarti syarat untuk melihat Allah secara langsung, mati dulu. Harus mati. Itu pun mati ada syarat. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Kalau mati dalam keadaan su'ul khatimah, sampai kembali hancur dan punah kembali kepada Allah dalam keadaan kosong pun, Anda tidak akan pernah melihat wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Mari kita perhatikan. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah berfirman pada Quran surah Asy-Syura ayat 51. Asy-Syura ayat 51. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan. Tidak ada satupun manusia yang dapat berbicara langsung kepada Allah kecuali harus melalui wahyu. Kalau bukan dengan melalui wahyu, wa min wara' hijab, pasti ada hijab yang mengantarai dia dengan Allah. Siapa? Mesti ada hijab antara dia dengan Allah. Kemudian kalau tidak wa yursilu rasulan, kami utus seorang rasul, kemudian rasul itu fayuha, memperoleh wahyu biizni, dengan izin Allah. Innahu aliyun hakim, Allah maha tinggi lagi maha bijaksana. Artinya kalau Allah berbicara kepada manusia selama ini tidak pernah langsung, harus melalui wahyu. Kalau tidak melalui wahyu, harus melalui hijab. Kalau tidak melalui hijab, Allah utus rasul. Rasul menerima wahyu dari Allah melalui malaikat, baru malaikat sampaikan kepada rasul tersebut, baru rasul sampaikan kepada kita manusia. Jadi Allah sudah berkata dalam Quran surah Asy-Syura ayat 51, tidak ada seorang pun manusia bisa melihat Allah dalam arti melihat yang sesungguhnya. Tapi kalau merasakan, orang beriman bisa merasakan wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mari saya kasih contoh. Bapak kalau beli pulsa, beli dengan signal atau cuma beli pulsa? Ada orang jual signal? Tidak ada. Tapi orang jual pulsa. Tapi yang mau dipakai pulsa apa signal? Yang nanti berfungsi pulsanya atau signalnya? Signal nampak tidak? Signal tidak bisa nampak, tapi kita bisa tahu ada signal dan tidak ada signal. Artinya tidak perlu signal menampakkan diri, cukup signal memberi manfaat dan arti kepada orang yang memanfaatkan, baru kita tahu inilah manfaat signal. Anda tidak perlu melihat Allah, cukup Anda rasakan nikmat dengan berakhlak sebagaimana akhlaknya Allah, Anda akan dimuliakan oleh seluruh makhluk langit dan makhluk bumi. Maka Anda menjadi orang yang disebut orang beriman kepada Allahu Jalla Jalaluhu. Untuk apa lagi Allah melihat Allah? Ketika Anda sudah dipandang oleh manusia,
bagaikan orang yang sempurna akhlaknya, sempurna ibadahnya, sempurna amal-amal salehnya. Bisa dipaham, Pak? Bisa dimengerti? Terakhir, saya buka pertanyaan. Sebelum saya buka pertanyaan, adakah ayat yang menjelaskan bahwa manusia bisa melihat Allah? Perhatikan pada Quran surah Al-Qiyamah ayat 22 dan ayat 23. Allah berfirman, wujuhu yawma idzin nadhirah. Hari itu wajah-wajah penduduk surga dalam keadaan berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, ketika mereka melihat wujud asli Tuhannya. Ini Al-Qiyamah 22-23. Kemudian perhatikan pula ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati jannata." Apabila penduduk surga masuk ke dalam surga, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah Tuhan yang maha tinggi berkata, berfirman kepada penduduk surga. Apa firman-Nya? Turiduna syai'an uzidukum. Hai penduduk surga, maukah engkau kutambahkan nikmatku yang selama ini kalian dapati di surga, yang selama ini kalian peroleh? Apa kata penduduk surga ketika Allah menawarkan nikmat tambahan, nikmat plus, Pak? Penduduk surga berkata, fayaqulun, penduduk ahlul surga berkata, dia katakan, alam tubayyid wujuhana ya Tuhan, tidakkah engkau telah menjadikan kami berseri-seri berada di nikmat surga yang sempurna ini? Kemudian berkata, alam tudkhinal jannata, tidakkah engkau telah masukkan kami ke surgamu? Wa najjina minan nar, dan engkau telah bebaskan kami dari siksa api neraka. Ini sudah melebihi daripada apa yang kami dapati sebagai janjimu ya Allah. Sudah sungguh luar biasa nikmat surga ini. Nikmat mana lagi yang akan engkau tambahkan? Seakan-akan begitu kata penduduk surga. Tapi apa kata Allah kepada penduduk surga? Allah berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, tiba-tiba fayakshiful hijab, Allah angkat hijab antara dia dengan makhluk. Saat itulah penduduk surga melihat Allah. Mereka seakan-akan merasakan nikmat surga yang selama ini mereka terima tidak ada artinya apa-apa ketika melihat wujud dan rupa Allah yang sesungguhnya, tampak wujud, tampak rupa, dan tampak bentuk. Bisa dipaham, Pak? Saya kasih contoh kecil saja, yang kecil-kecil ya. Maaf ya, sini orang tua semua ya, tidak ada anak-anak ya. Ada remaja 1-2, yang remaja tutup telinga. Yang sudah berumah tangga, atau yang sudah 2-3 kali rumah tangga, saya tanya, bisa tidak Anda gambarkan nikmat ketika Anda telah mencapai orgasme ketika berjima dengan istri? Bisa Anda gambarkan? Anda tahu bagaimana cara memulai untuk mendapatkan puncak kenikmatan, tapi ketika nikmat itu datang, Anda sendiri tidak bisa membayangkan seperti apa nikmat itu. Sehingga sampai hari ini tidak ada satu orang ahli pun yang bisa menggambarkan nikmat ketika mencapai orgasme. Betul tidak? Paling top semua bilang luar biasa. Saking luar biasanya dia mau ulang-ulang. Sepasti dengan yang halal dia cari yang haram. Saking apanya? Saking dia tidak bisa gambarkan nikmat itu. Padahal sama saja. Tapi kata ulama, Pak, Ibu, di surga tidak pernah Anda akan dapat nikmat yang sama berulang kali. Tidak. Ketika orang makan buah apel, apelnya surga, orang makan, ketika orang ambil lagi, nikmatnya bertambah dengan apel yang kedua. Setiap saat kita menikmati itu bertambah. Karena di surga tidak ada nikmat yang serupa kecuali nikmat itu bertambah. Maka ketika manusia merasakan setiap saat nikmat bertambah, Allah bilang, belum ada apa-apa itu kalau belum lihat kita yang sebenarnya. Bisa paham? Silakan kalau ada pertanyaan, saya cukupkan situ dulu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
La tudrikul absar wa huwa la yudrikul absar. Baik. Baik, dua pertanyaan yang cukup bagus. Pertama, ketika kita berjanji di hadapan Allah di alam arwah. Ya, di alam arwah ya. Baik. Saya jawab tidak perlu pakai dalil yang begini ini. Saya cukup katakan, ketika Pak Hamzah tidur bermimpi berbicara dengan seseorang, apa Pak Hamzah pakai telinga atau pakai mimpi mendengarnya bahasa itu? Kan kita mimpi. Kita berbicara dengan seseorang, kita tahu apa yang dia bilang. Dia dengar apa yang saya bilang dan kita rekam itu. Ketika bangun orang tahu. Saya mimpi ketemu dengan Pak Doktor, dengan Pak Prof. Beliau bicara begini ke saya dan sebagainya. Saya mau tanya, waktu itu pakai telinga atau pakai apa itu? Ada dengar. Tidak bisa dilukiskan. Wallahu a'lam bishawab. Rahasia alam arwah hanya Allah yang mengetahui. Tapi Allah berikan contoh melalui mimpi tadi. Bagaimana ketika mimpi kau tidak bisa ulas, maka alam roh pun akan lebih tidak bisa lagi anda ulas. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Manfaat kita mengetahui dengan telinga atau tidak, bukan itu yang jadi manfaat bagi ilmu pengetahuan agama, tapi beramal atau tidak, berakhlak atau tidak, beribadah atau tidak, ikhlas atau tidak. Karena itu yang kita bawa di hadapan Allah, bukan pertanyaan yang akan dibawa. Satu-satunya pertanyaan yang dibawa ketika Munkar Nakir bertanya, "Man rabbuka wa man nabiyyuka?" Kalau itu ada, berarti itu jawab. Amal kita yang jawab, Allahu Rabbi, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabi dan sebagainya. Bisa paham Pak? Jadi intinya bukan bagaimana kita bisa memuaskan nalar tentang agama. Dzalikal kitabu la raiba fihi huda lil muttaqin. Sesungguhnya Quran itu hanya kepada mereka yang bertakwa, bukan kepada mereka yang bertanya tapi tidak beramal. Bisa paham? Lil muttaqin. Siapa mereka al-muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Itulah orang-orang yang beriman, percaya kepada yang nyata, juga percaya kepada yang tidak nyata dan yang nyata. Apa itu yang nyata? Perintah Allah, salat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Apa yang tidak nyata itu? Allah, malaikat, Munkar, Nakir, alam barzah, yaumil mahsyar, mizan dan sebagainya. Itu tidak nyata. Tapi al-haq mi rabbik, kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Itu yang kita harus imani. Bisa difaham? Jadi situ yang jadi pertanyaan di situ. Bukan seberapa besar kita bertanya dan berapa besar kita puas dengan pertanyaan itu ketika diberi jawaban. Karena di akhirat Allah tidak bertanya, "So paham?" Tidak, Allah tanya, "So bekeng?" Itu yang jadi masalah. Bisa difaham? Mohon maaf Pak Hamzah, saya bicara tidak mengkritik tapi saya menyampaikan bahwa marilah kita sibukkan diri kita untuk beramal, tidak menyibukkan diri kita untuk berdalil-dalil yang pada akhirnya dalil tidak membawa perubahan dalam akhlak dan ibadah kita. Kemudian tentang tadi ditanyakan tadi adalah la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Di sini tudrikul absar bukan berarti nazar, melihat. Imam Az-Zamakhsyari dalam kitab tafsirnya sebagaimana dikutip oleh Imam Az-Zalaluy As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, beliau mengatakan bahwa tudrikul absar artinya Allah meliputi penglihatan bagi semuanya sampai pada hal yang terkecil, yang zahir maupun yang batin. Contoh, saya melihat Pak Hamzah dengan saya memperhatikan sama tidak melihat dan memperhatikan? Latif melihat sampai hal-hal yang tidak nampak. Khabir melihat apa yang nampak. Maka ditutup ayat tadi, latifun khabir. Yang nampak dan yang tidak nampak. Jadi berbeda dengan an-nazar. Saya melihat Pak Hamzah, saya cuma melihat Pak Hamzah, tapi saya tidak melihat apa yang ada di kantong Pak Hamzah, ada uang atau tidak. Saya juga tidak bisa melihat apalagi yang ada di dalam hati Pak Hamzah. Saya hanya melihat, tidak salah, ini Pak Hamzah. Jangan Anda bilang ini Haji Abdullah. Tidak. Bisa paham? Bisa paham ini? Tapi ketika saya mengetahui siapa Pak Hamzah, siapa Pak Haji Abdullah, maka saya bukan hanya sekedar melihat jasadnya sampai pada hal-hal yang tersembunyi pun saya tahu. Itu namanya absar. Tudrikuhul absar. Artinya Allah la tudrikuhul absar. Allah tidak akan bisa Anda lihat seperti yang Anda inginkan. Tidak ada penglihatan yang bisa mencapai penglihatan itu kepada Allah. Tapi wahuwa yudrikul absar. Justru sebaliknya, Allah melihat dari yang nampak yang sehingga yang tidak nampak, yang zahir hingga yang batin. Itu yang dimaksud ayat tadi. Bisa dipaham? Jadi bukan bagaimana melihat ini, bagaimana memandang ini. Jadi bedakan kata basirah
melihat dengan nadhariyah, memandang, beda. Jadi al-basar itu artinya basariyah itu artinya dia mencakup keseluruhan. Sedangkan nazar yang cukup yang nampak saja. Yang nampak saja. Oh, Pak Hamzah pakai baju koko, ya, pakai sarung warna sekian, cuma sampai di situ. Lebih daripada itu tidak nampak. Itu namanya nazar. Tapi ketika kita basar, melihat, itu segala yang tertutup pun terlihat oleh yang melihat tadi itu. Makanya wali-wali Allah ketika mereka mencapai magam, mereka bukan melihat dengan mata. Mereka melihat dengan basirah. Basirah itu apa? Yang tidak pernah kita tampakkan tapi nampak sama mereka. Anda ini tidak salat. Anda ini cuma kancang-kancang di muka masjid tapi tidak pernah sambayang. Kalau orang kan nyanda, oh dia di muka masjid pasti ada sambayang. Tapi kalau orang-orang yang melihat dengan basirah, tidak. Dia cuma bikin rame kintal masjid tapi dia tidak pernah sambayang. Nah, itu perbedaannya antara basar dan nazar. Bisa dipaham? Silakan, ada pertanyaan lain? Oh, iya. Bismillah, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Syaban, ini hari keberapa? Sampai hari Murtah. Khatib katakan ini hari 4 Syaban. Iya. Karena ada dua amalan. Satu pertama, satu Syaban hari Selasa. Yang kedua, satu Syaban hari Rabu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana keadaan Musa setelah melihat tadi Ustaz tidak sama juga. Setelah melihat gunung. Yang ketiga, apa hikmahnya? Di dalam Al-Quran 35% surat dari 114 surat, 40 surat semuanya menyebutkan nama Nabi Allah Musa. Jadi Nabi Musa sejak surat Al-Baqarah disebutkan sampai juz ke-30 surat Al-Ghasyiyah disebutkan nama Musa. Tetapi di dalam Al-Quran tidak ada surat Musa. Nabi kita Muhammad SAW di dalam Al-Quran hanya disebutkan 5 kali. Tetapi ada surat Muhammad. Itu apa hikmahnya? Baik. Sekian. Baik, terima kasih. Memang kalau Pak Profesor yang bertanya, kita bersuara dingin. Terima kasih Pak Prof, tidak mengurangi rasa hormat. Tapi yang pasti, pertanyaan pertama tentang Sya'ban. Kalau melihat bulan tadi malam, itu sudah masuk bulan hari keempat. Sudah. Tadi malam. Tadi malam. Jadi tadi malam itu dengan ini hari ini, kecuali sudah maghrib tadi ya. Sudah maghrib tadi, Ghurub Syams, itu sudah masuk malam kelima Sya'ban. Jadi tinggal hitung saja. Kalau saya lihat ya, karena kita di Bitung dekat laut. Jadi Sya'ban itu sudah masuk. Kalau kita masih jauh daripada ru'yatul qamar, melihat bulan, mungkin kita masih menghitung ini baru ketiga. Ya. Nah, jadi bulan itu berdasarkan ru'ya, penglihatan. Makanya kenapa bulan-bulan Hijriah selalu ganjil? Karena hikmahnya tadi itu. Bila kita salah hitung, maka kita akan cukupkan menggenapkan, termasuk puasa juga. Itu salah satu hikmah Pak Prof. Jadi pertentangan itu sudah diantisipasi oleh Allah Jalla Jalaluhu melalui peredaran bulan mengelilingi bumi. Bulan mengelilingi dari titik rotasi sampai kembali pada titik awal rotasi, itu memakan waktu putaran Syamsiah itu 29 hari tahun Syamsiah. Tapi ketika bumi mengitari bersama bulan mengitari matahari, siang malam terjadi 365 hari. Itu kita sebut dengan tahun Syamsiah namanya. Bisa dipahami. Sehingga ketika dipertemukan dalam pergeseran setiap 10 tahun, maka akan terjadi selisih 11 hari antara tahun Syamsiah dan tahun Qamariyah. Bisa dipahami ini? Mangkali itu yang pertama Pak Prof. Sudah saya jawab tadi yang pertama tadi bahwa kita kembali kepada ru'yatul qamar saja, kita melihat berdasarkan keyakinan kita masing-masing, ini sudah masuk tanggal berapa Sya'ban ya dan sebagainya. Yang intinya hikmahnya adalah kita memperbanyak melatih semua hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan. Sehingga ketika masuk Ramadan, yang ada itu namanya ilmu kage. Tiba-tiba puasa.
Jadi disunahkan kita puasa-puasa supaya pada waktu tiba di Ramadan, sunnah ada itu namanya ilmu kage. Terima kasih bagi langsung puasa. Nah, itu biasa orang di situ banyak kalah di 10 hari pertama. Pokoknya rata-rata itu 10 hari pertama itu penyakit mah rame di mana-mana. Mulai asam urat ada, asam lambung naik dan sebagainya. Warung-warung mulai buka setengah, tutup setengah. Kong yang berjual muslim, yang makan muslim. Alhamdulillah. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang ayat tadi. Saya tidak sengaja menyampaikan secara utuh. Saya hanya menyampaikan tentang apa hikmahnya. Kenapa Allah tidak menampakkan wujudnya kepada Musa. Tapi saya lanjutkan bunyi ayatnya. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Dan tatkala Musa datang kepada tempat yang disepakati Allah dengannya. Dan berbicaralah Allah Tuhannya kepada Musa. Dan Musa berkata kepada Allah, Rabbi arini andur ilaika, Tuhan tampakkan kepadaku agar aku bisa melihat engkau, kata Musa. Qala, Allah berkata, lantarani, engkau tidak akan pernah bisa melihatku ya Musa. Walakin nindur ilal jabal, tapi kalau engkau mau memaksa melihat rupaku, kata Allah, perhatikan gunung yang ada di depanmu itu. Fa in istaqarra makana, jikalau gunung itu tetap di tempatnya, tidak hancur, tidak rusak, maka saufa tarani, kau pun pasti bisa melihatku, kata Allah. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ketika Tuhan mulai menampakkan nurnya kepada gunung yang sangat keras tadi, apa yang terjadi? Ja'alahu dakkan, maka gunung itu tiba-tiba hancur lebur, berantakan, terpecah-pecah. Dakkan itu artinya terpecah-pecah, sama dengan batu turun toki-toki begitu di tambor. Nah, itu yang terjadi. Ja'alahu dakkan. Allah belum menampakkan zatnya, baru nurnya, baru Allah mutajalli saja, gunung sudah hancur berantakan. Dan apa yang terjadi kepada Musa? Wa kharra Musa sa'ikan, Musa pun tersungkur dan jatuh pingsan. Dia jatuh pingsan bukan karena gunung itu hancur, bukan. Karena gunung dan dia sama-sama pingsan, gunung hancur, dia pingsan. Untung Musa. Kalau kasihan cuma Mahmud Qasim, hatta DP tulang pontosnya ada apa dia di situ. Karena Musa ada dibekali dengan kenabian dan kerasulan, sehingga Musa cuma sampai tingkat falau. Bisa difaham, Pak? Kemudian apa yang terjadi? Falamma afaqa, ketika Musa telah bangkit dari sadarnya, dari pingsannya, dia berkata, ini ucapan Musa ketika dia sadar. Qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maha suci engkau ya Allah, aku taubat kepada engkau dan akulah orang pertama yang percaya. Jangan coba-coba minta untuk menampakkan zatmu, karena kita so rasa, kata Musa. Makanya dia bilang wa ana awwalul mu'minin, akulah orang pertama yang percaya tentang melihat. Karena semua nabi tidak pernah ada yang minta lihat Allah. Nabi Ibrahim saja, kakek buyutnya Nabi Musa, hanya minta supaya Allah perlihatkan bagaimana yang mati itu hidup. Wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin yatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilaik thumma ij'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma ud'uhunna ya'tinaka sa'yan wa'lam anna Allah 'azizun hakim. Sadaqallahul azim. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada Tuhannya, Allah, bagaimana engkau menghidupkan sesuatu yang sudah hancur berantakan, ruh sudah pergi, jasad sudah hancur, dimakan tanah dan dimakan binatang. Bagaimana engkau mengumpulkan di yaumil mahsyar kelak nanti? Allah berkata, alam tu'min, hei Ibrahim, kau tidak percaya dengan aku ya Allah yang Maha Kuasa? Qala bala, Ibrahim berkata, bukan begitu Tuhan, kita cuma mau kamu lihat. Bagaimana kok ini orang yang so ancur-ancur begini kok engkau hidupkan? Allah bilang apa? Allah bilang, awalam tu'min bala walakin yatma'inna. Kalau begitu, fakhudh arba'atan minat tayr. Ambil 4 ekor unggas. Fasurhunna ilaik. Kemudian engkau sembelih. Dia ambil ayam jantan, dia ambil burung hudhud, dia ambil burung merak. Kemudian dia mengambil satu burung apa namanya? Apa ini? Yang ayam jantan. Ayam jantan, hudhud, merak dan gagak. Kemudian apa kata Allah? Fasurhunna ilaik. Potong kun cincang alus-alus pada orang. Jadi Pak potong, sepotong ini 4 ekor unggas, kun dia cincang kasih halus. Allah bilang fasurhunna ilaik. Kasih cincang kasih halus baru kena campur.
Kasih baku campur. Kau cari mana bulu-bulu merak, mana bulu-bulu ayam di situ. Ada boleh dapat begitu? Tidak. Allah bilang tunggu, belum top itu. Ngana berbagi ampa. Berbagi ampa. Semua dia bilang juz'an, arba'ata juz'an, berbagi ampa. Kemudian seperempat taruh di gunung utara, seperempat di gunung selatan, timur dan barat. Sudah, sebaku pisah. Sudah. Allah bilang berdiri di tengah. Summa du'hunna ya'tinaka sa'yan. Kemudian engkau memanggil masing-masing burung itu. Hai merak, hai ayam jantan, hai hut-hut, hai gagak, datanglah engkau dengan izin Allah. Ya'tinaka sa'yan, kata Quran. Maka tiba-tiba terbang di atas kepalanya Nabi Allah Ibrahim. Setiap bulu mencari pasangannya dan setiap tulang mencari temannya. Maka jadilah burung yang sempurna. Ketika Nabi Ibrahim melihat, baru Allah berfirman, wa'lam, baru ngana tahu, ngana sulia, wa'lam, baru ngana tahu, annallahu azizun hakim. Allah maha mulia lagi maha bijaksana. Itu Nabi Musa, itu Nabi Ibrahim, kakek buyutnya Nabi Musa. Asi cuma mau minta lihat yang mati Allah hidupkan. Ini anda, Nabi Musa minta lihat yang bekeng. Lebih top mana tu pertanyaan? Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ketika Allah menampakkan nurnya, hancur gunung itu. Wa kharra Musa sa'ika, Musa kemudian tiba-tiba tersungkur dan pingsan. Kemudian pertanyaan ketiga dari Pak Profian tadi adalah, bisa dipaham tadi Pak itu penjelasan? Iya, tadi pertanyaan yang kedua, ayat saya sudah bacakan sempurna. Pertanyaan ketiga, kenapa hampir 35% nama-nama Nabi disebutkan oleh Al-Quran, yaitu Nabi Musa paling banyak, tapi tidak pernah dinamakan surah Musa. Nabi Muhammad cuma 5 kali disebutkan surah Muhammad. Ini Pak Prof bukan persoalan nama. Apalah arti sebuah nama? Tapi yang dipermasalahkan, apalah arti sebuah perbuatan? Musa ini, kalau di Masjid Awal Fathul Mubin, sama dengan Pak Hamzah. Sama dengan Pak Hamzah. Baru Nabi Ibrahim sama dengan Habib Yem. Kenapa saya katakan begitu ini perumpamaan? Karena Pak Hamzah itu dia bertanya sesuatu yang orang tidak berpikir, tapi dia tak pikir. Bayangkan Musa bertanya Pak Prof. Musa bertanya, ya Rab, innaka antar rahman, bukankah engkau Tuhan yang pengasih? Wa innaka antar rahim, bukankah engkau Tuhan yang maha penyayang? Kenapa engkau mau menyiksa lagi hambamu ketika engkau ciptakan dengan perbuatan dosanya? Bukankah engkau penyayang? Kenapa ada neraka untuk menyiksa? Mestinya kalau yang penyayang tidak ada neraka, yang ada cuma surga. Oh, itu NTP maksud. Allah bilang gampang. Ini Musa punya pertanyaan sama dengan Pak Hamzah ini. Ya, tanya. Allah bilang, Musa, ini bibit. Ini dalam hadits qudsi diceritakan Pak ya. Ini bibit gandum kau tanam. Setelah sudah panen baru ente datang kemari. Walamma ja'a Musa limiqatina, pada ayat tadi itu. Dan ketika sudah selesai perjanjian mereka, Musa sudah memanen hasil tanaman gandum, sudah selesai beres, datang kepada Allah melapor, ya Rabb, sekarang aku janji, aku tagih janjimu. Kenapa yang penyayang masih ada neraka? Allah bilang, Musa, sudahkah engkau menanam bibit gandum? Sudah ya Rabb. Apa yang terjadi? Dia tumbuh subur. Kemudian apa yang kau lakukan setelah dia sudah masuk pada usia? Aku panen ya Rabb. Kemudian kau apakan itu gandummu? Aku pisahkan antara bulir dan gabahnya. Kemana kau taruh gabahnya? Aku bakar ya Allah. Bulirnya di mana? Ku simpan di gudang. Ngana taruh di mana di gudang? Di karung. Simpan baik-baik, susun baik-baik. Kau itu gabah dan bakar. Kenapa ngana bakar? Ngana yang tanam, ngana yang kasih hidup, ngana yang pelihara, ngana yang jaga. Kenapa sekarang kau bakar itu gabah? Nyak berguna ya Allah. Sama dengan kita lagi, nyak berguna untuk orang ahli maksiat, nyak sambayang, nyak nak puasa. Barangkali itu Pak Prof. Kalau mau begini sudah pakai dalil dapat lihat yang tersebut. Silakan, ada pertanyaan, masih ada waktu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik. Baik. Nah, pertanyaan saya, amal ibadah apa seperti apa yang Allah ridho supaya kita masuk ke dalam surga? Terima kasih. Baik, ini pertanyaan cukup bagus.
Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lan yunajji ahadum minkum amaluhu." Qalu, "Wala anta ya Rasulullah?" Qala, "Wala ana, illa ay yatagammadani Allahu bi rahmati wal maghfirah." Nabi mengatakan tidak ada salah seorang di antara kalian masuk ke surganya Allah karena amal. Sahabat heran dan bertanya, "Kalau begitu engkau juga tidak masuk surga karena amal ya Rasulullah?" Nabi bilang, "Aku juga termasuk yang tidak masuk surga karena amal, kecuali bila Allah memberiku rahmat dan ampunannya." Berarti ketika kita beribadah kepada Allah, yang kita cari kasih sayang Allah dulu. Bagaimanakah caranya seorang anak bisa mendapatkan uang SPP dari ayahnya? Apa yang harus dilakukan? Dia harus berbuat satu hari itu amal kebaikan. Biarnya nak suruh basuh sapu, dia basuh sapu. Nak suruh baku bantu di dapur, dia baku bantu. Kan ada maksud. DP abak lihat dari pagi nak keluar. Biasa kalau begini so hilang pagi, nanti muncul ulang, mau pagi ulang. Tapi satu hari ini dia ada di rumah nih anak. DP abak so tahu, ini ada maksud itu. Betul? Masuk habis maghrib, "Bak, kita kok ada mau bayar SPP, Bak." Kira-kira saat itu sebagai orang tua mau kabulkan atau tidak? Karena yang muncul itu bukan amalnya, kasih sayang orang tua yang keluar. Bisa dipaham ini? Kasih sayang orang tua, bukan amalnya itu anak itu. Kalau mau kurang amal, ngana baru 1 hari. Kau semua minta 4 juta biar SPP. Ngana kira abak dacar itu 4 juta itu dia suar lala. Tapi yang diberikan adalah kasih sayang orang tua. Bagaimana masa depan anaknya, bagaimana kehidupan selanjutnya anaknya. Jadi NTP amal 1 hari itu tidak bisa membuat Anda untuk mendapatkan SPP 4 juta lebih. Tapi rahmat kasih sayang orang tua kepada anaknya. Sehingga itu yang membuat masuknya kita dalam daftar pemberian nafkah belanja. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, amal-amal apa sajakah yang bisa mendatangkan ridhonya Allah? Perhatikan dalam Quran surah Al-Bayyinah. Ya Allah mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka manusia diperintahkan Allah kecuali ibadah mereka itu semuanya harus bermuara kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang beramal serupa tapi tak sama. Sama-sama memberi, yang satu karena Allah, yang satu karena pilkada. Beda. Bisa dipaham? Yang satu memberi karena ingin beramal, yang satu karena pilkada. Pemberiannya sama, tapi nilainya tidak sama. Sama antara harta halal dan harta barkah. Harta barkah dan harta halal itu tidak sama, Pak. Karena yang perlu kasih keluar zakat bukan harta barkah, harta halal. Perintah untuk kasih keluar zakat di harta yang ada berkah atau di harta yang halal? Harta yang halal. Kenapa? Harta halal harus kasih keluar zakat. Karena di hadapan Allah yang halal itu masih bercampur dengan yang haram. Namanya syubhat. Namanya syubhat. Ketika saya jadi pegawai negeri, saya mendapatkan gaji langsung dari negara. Dan negara mengumpulkan APBD-nya dan APBN-nya itu dari pajak yang beraneka ragam sumbernya. Kemudian dengan itulah kita diberi gaji oleh pemerintah. Bercampur antara yang halal, yang makruh, yang haram. Makanya hukum mengatakan syubhat. Maka ketika seorang pegawai negeri menerima zakat, menerima gaji, dialah yang paling wajib sebetulnya harus mengeluarkan 2,5% sesudah dia mengeluarkan kebutuhan utamanya. Adapun pendapatan melalui tijarah, perdagangan, melalui usaha, pertanian, peternakan dan sebagainya, hitung sesuai dengan ketentuan fikihnya masing-masing. Bagi petani sekali panen, bagi tijarah setahun sekali hauliyah namanya, dan bagi pegawai negeri ta'jiliyah namanya. Karena tidak mungkin dia mengumpul 1 tahun baru keluar zakat. Kalau pegawai negeri yang paling mudah setiap bulan kasih keluar. Ta'jil namanya. Nah, berkah sama halal beda, Pak. Yang dijamin Allah harta yang berkah, bukan harta yang halal. Karena berapa banyak orang mencari harta halal tapi kecolongan, dibohongi, ditipu, dimanipulasi. Tapi pernahkah Anda mendengar ada harta berkah yang dibohongi? Tidak pernah. Saya kasih contoh yang gampang. Ada tidak orang yang punya kemampuan materi dalam 1 hari dia bisa belanja menghabiskan 30 juta 1 hari? Ada tidak, Pak? Ada. Orang yang punya kemampuan materi dia bisa menghabiskan belanja 1 hari 30 juta, Pak. Bahkan ada ratusan juta sekali belanja. Tapi saya tanya lagi, Pak,
Ada tidak orang gaji 3 juta bisa hidup sebulan? Ada. Ada. Gajinya cuma 3 juta Pak. Tapi dia bisa hidup selama sebulan. Mari kita tanya. Kalau kasih baku tukar, siapa lebih dulu mati? Yang 1 hari 30 juta pindah di 3 juta 1 bulan. Baru yang 3 juta 1 bulan kasih pindah di 1 hari 3 juta. 30 juta. Siapa lebih dulu mati? Ya? Yang 30 lebih dulu mati. Karena tidak biasa hidup 3 juta 1 bulan. Dia bisa hidup 30 juta 1 hari. Kasih pindah di 3 juta, mati lebih dulu dia. Tapi mari orang lihat yang biasa hidup 3 juta 1 bulan. Petaruh di 30 juta 1 hari, lupa diri, lupa daratan. Betul tidak? Kaget toh, tidak biasa. Nah, Allah menempatkan manusia sesuai takdirnya masing-masing. Supaya tidak terjadi something wrong, sesuatu yang salah. Sehingga walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kau tidak akan mendapatkan sunnatullah itu berubah. Yang fakir harus lebih banyak daripada yang kaya. Karena kalau semua kaya, siapa tuh mau kerja di Kobong? Yang fakir harus lebih banyak daripada yang kaya. Karena yang kaya tidak butuh tenaga banyak, tapi simpanannya banyak. Yang fakir butuh tenaga banyak, pendapatannya di bawah garis standar. Maka dia carilah yang kaya. Dengan yang kaya inilah Allah bilang kasih keluar zakat. Supaya dengan itu tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Hartamu yang halal Allah bersihkan. Jiwamu yang tadinya masih kotor Allah angkat kekotoran itu. Sehingga yang kaya ada berkah hartanya. Yang miskin mendapatkan haknya atas perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga itulah ketika ditanya, apa amal yang mengantarkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga memperoleh ridha dan kasih sayangnya? Semua apa yang kita bikin asal sesuai Quran dan sunnah Rasul, ikhlas karena Allah, itulah yang mengantarkan kita menuju kepada ridha dan ampunan serta rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Caranya bagaimana Ustaz? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada orang-orang alim bila kalian belum memahami apa yang belum kalian ketahui. Jangan pakai ilmu taksir Pak, pakai ilmu tafsir. Karena bedanya ilmu taksir dengan ilmu tafsir. Kalau ilmu tafsir, kaidahnya dia pakai kaidahnya ulama. Kalau ilmu taksir, dia baca ayat, baru dia taksir. Kira-kira begini maksud. Itu dia nama ilmu taksir dan ilmu tafsir. Cuma beda sedikit dia Pak. Sudah difaham barangkali cukup? Sampai di situ? Sudah cukup? Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Terutama tamu kita yang istimewa, Pak Doktor, Pak Prof. Lebih. Ya, singkat saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan yang saya kita kan tidak bisa melihat Allah, tapi kan kita bisa melihat di depan rumah titik antara Allah dan Tuhan. Sebenarnya gambar tulisan itu baik. asalnya dari mana dan apakah bisa kita bayangkan? Baik, terima kasih. Pertanyaannya waktu sholat tergambar lafaz Allah. Masih bagus lafaz Allah daripada Om Kalo yang dapat lihat di situ. Artinya begini. Tingkat awam memahami Allah itu sesuai dengan lafaz. Karena ketika dia memanggil Allah dengan menyebutan lafaz. Berarti iman kita baru seperti itu dulu. Bisa dipaham? Kita baru merasakan Allah itu masih dalam bentuk lafaz. Belum merasakan Allah dalam bentuk tiada rupa, tiada bentuk dan tiada wujud. Kecuali dia Al-Khaliq yang wujud. Apa dan bagaimana itu? Harus selami samudra iman. Harus selami samudra amal. Harus selami samudra keikhlasan. Dan itu harus ada mursyid yang membimbingnya. Baru kita bisa mendapatkan. Yaitu namanya halawatul iman. Manisnya iman. Baru syauq. Rasa rindu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kutip. Seperti apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitabnya. Sirul Asrar. Beliau mengatakan begini. Ketika Sayyidina Umar, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Bagaimanakah engkau ketika salat?" Sayyidina Umar mengatakan, "Aku salat melihat Allah dengan cahaya hatiku. Aku tidak melihat Allah dengan rupa dan bentuknya." Artinya, hati ini bagaikan cermin. Itu cermin ketika diasah, semakin bening, semakin jelas dia menampakkan seperti apa kita di hadapan cermin tadi.
Allah mengembalikan itu. Iman itu, kalau orang punya iman, dia akan melihat wajahnya di cermin itu penuh dengan ketenangan, keteduhan dan sebagainya. Ada satu resep akhir. Bagaimanakah mencapai khusyuk di waktu salat? Bagaimana caranya? Ulama-ulama fikih, ulama-ulama hukum Islam mengatakan mencapai khusyuk di waktu salat bukan pada waktu salatnya itu, tapi ada pada waktu sebelum dan sesudah salat. Apa itu? Perbuatanmu itulah yang membuat engkau tenang atau tidak di waktu salat. Ketika orang banyak melakukan kesalahan dari pagi, tiba waktu salat duhur, tiba-tiba kita gelisah. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kenapa? Karena ada dosa yang harus dicuci. Oleh sebab itu Nabi mengatakan orang yang salat 5 waktu, bagaimana mungkin dia bisa kotor bila ada orang tinggal di depan sungai, yang di sungai itu mengalir air yang jernih dan satu hari 5 kali mandi. Kira-kira masih ada debu kata Nabi? Tidak. Seperti itulah salat. Jadi salatnya orang awam adalah bagaimana ketika dia memperbaiki akhlaknya, ibadahnya, niatnya, sosialisasinya kepada manusia. Ketika itu baik, maka ketika dia salat, dia tidak membawa beban. Itulah kekhusyuan. Bisa dipahami ini Pak? Jadi bagi kita orang awam, saya tidak perlu menjelaskan ke dalamnya, nanti gagal paham. Karena hanya orang yang mempunyai niat mengkhususkan diri di bidang tasawuf baru bisa mengambil tarekah namanya. Tapi kalau untuk majlis terbuka seperti ini, saya hanya mengatakan adalah perbaiki akhlak, perbaiki ibadah, dan jangan Anda paksakan untuk mencapai khusyuk ketika salat. Tapi ketika Anda baik akhlaknya sebelum dan sesudah salat sesuai dengan ajaran-ajaran agama, maka disitulah khusyuknya salat kelihatan. Bukankah kata Quran, inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Salatmu itu yang membuat engkau tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Adakah orang salat pegang kartu domino? Adakah orang salat pegang ayam Filipin? Adakah orang salat pegang dingdong? Semua Anda tidak akan dapati. Kalau begitu yang dimaksud mencegah perbuatan keji dan mungkar sebelum dan sesudah salat. Karena maksiat terjadi bukan di waktu salat, tapi terjadi sebelum dan sesudah salat. Barangkali demikian. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.